Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Andriani sebagai pembicara pertama tim afirmatif, bertugas untuk mendefinisikan debat, mendefinisikan latar belakang dari mosi, memberikan argumen, sekaligus mendukung penuh mosi yang diberikan. Kemudian dalam tim afirmatif terdapat pembicara kedua dengan nama Eva Aviananda Permatasari yang bertugas mendukung mosi, memberikan sanggahan, tanggapan, respon, dan bantaian terhadap lawan, kemudian mendukung penuh mosi yang diberikan. Kemudian pembicara tiga ada Linggar Aji Purnama yang bertugas membantai, merespon, dan memberikan sanggahan terhadap opini dari lawan. Tidak bisa memberikan argumen baru, tetapi memberikan alasan mengapa tim kami dari tim afirmatif itu lebih kuat. Adapun mosi yang diberikan yaitu kecintaan anak muda terhadap drama Korea mempengaruhi atau memberikan rasa kurang cinta terhadap kebudayaan nasional Indonesia. Di sini saya sebagai pembicara pertama sangat setuju dengan mosi yang diberikan bahwasanya kecintaan anak muda terhadap drama Korea itu mengurangi rasa cinta kepada kebudayaan nasional Indonesia. Mengapa? Karena seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern pada era globalisasi ini sangat mudah. Arus budaya dari luar yang dapat masuk ke dalam Indonesia itu sangat mudah sekali. Seperti contohnya, fenomena yang terjadi saat ini yaitu adanya Korean Wave. Apa itu Korean Wave? Korean Wave itu merupakan sebuah kebudayaan Korea yang begitu mewabah dan merajalela pada remaja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Budaya Korea yang sekarang telah menjamur itu bakal menggeser kebudayaan-kebudayaan lain, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi dari Taiwan, dari Amerika, dari Jepang, kebudayaan Korea ini telah berhasil membius kebudayaan-kebudayaan lain. Banyak remaja-remaja dari Indonesia terutama, yang dia itu kecanduan budaya Korea. Apalagi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui entertainment Indonesia sendiri, malah mereka lebih mengetahui entertainment dari Korea. Remaja-remaja yang suka mengikuti gaya fashion ala Korea, mempelajari tulisan-tulisan Korea, apalagi bahasa-bahasa Korea. Itu benar-benar salah satu contoh lunturnya atau salah satu contoh hasil dari kebudayaan Korea yang sudah mampu membius dan merajalela di Indonesia sendiri. Sekarang kita lihat saja berdasarkan sumber dari Kompasiana, ada salah satu remaja atau banyak sekali remaja yang dia itu kecanduan drama Korea, sehingga seorang remaja itu mengalami gangguan penglihatan atau bahkan sampai buta karena terlalu lama menonton drama Korea. Banyak sekali kita jumpai bahwa drama Korea itu tidak hanya ditonton 1 jam atau 2 jam, bahkan 3 jam atau lebih. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kecanduan anak muda terhadap drama Korea. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, remaja yang sudah kecanduan drama Korea ini sudah mulai menggunakan bahasa Korea itu. Misal kayak ada kata-kata Saranghai, Erni, Ajuma, itu kan merupakan salah satu bentuk bahasa Korea yang berhasil diserap oleh anak muda Indonesia itu sendiri. Padahal kebudayaan nasional itu tercipta karena adanya Sumpah Pemuda, salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia. Ketika anak-anak Indonesia sudah mulai kecanduan dengan drama Korea, dia sudah mulai mengikuti gaya atau fashion pertama, gaya fashion. Ketika kita melihat orang Korea, kita melihat fashion, wah bagus sekali. Dan ketika anak muda itu tidak bisa menyerap, tidak bisa istilahnya memfilter budaya-budaya asing, terutama dalam hal cara fashion misalnya, ketika dia sudah melihat drama Korea, maka dia akan meniru. Kemudian dalam hal masakan, ketika drama Korea menyajikan makanan atau apapun, ada inisiatif, wah saya pengen pergi ke luar negeri, pengen pergi ke Korea untuk mencicipi makanannya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang tidak bisa difilter oleh remaja itu sendiri. Sekarang pada umumnya, kebudayaan Korea itu merupakan acuan atau tiruan bagi remaja Indonesia. Peniruan tersebut, drama Korea terhadap budaya asing itu terjadi karena pertama adanya sajian dari budaya lain. Ketika ada sajian dari budaya lain, kalau remaja tidak bisa memfilter, itu dapat merusak budaya Indonesia itu sendiri. Kemudian ketika kebudayaan lain sudah menyajikan, ada proses internalisasi atau memasukkan budaya-budaya tersebut ke dalam bagian remaja itu sendiri. Yang terjadi apa? Yang terjadi dampaknya
kebudayaan lain seperti contoh dalam kebudayaan Korea tersebut sudah menjadi bagian hidup dari remaja itu sendiri. Nah, ini merupakan sebuah fenomena yang sangat-sangat unik sekali ketika ada kebudayaan lain seperti Korea. Korea itu merupakan sebuah kebudayaan yang sangat-sangat vital, yang sangat-sangat mampu mempengaruhi kebudayaan Indonesia itu sendiri. Di sisi lain, mengingat kita sekarang berada pada arus globalisasi yang sangat cepat, kebudayaan dari luar negeri yang sangat cepat masuk ke dalam Indonesia. Apalagi sekarang zaman itu tidak bisa yang namanya harus berada di satu titik saja. Kebudayaan itu bersifat dinamis. Artinya apa? Kebudayaan itu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Itu pasti. Nah, ketika anak remaja itu sudah mulai istilahnya mengenal kebudayaan lain tanpa dia memfilter, tanpa dia menyaring kebudayaan tersebut bisa memberikan dampak negatif atau tidak, itu sangat berbahaya, sangat bisa meracuni kebudayaan nasional Indonesia itu sendiri. Nah, ketika ketika kebudayaan Korea itu sudah masuk dan bisa meracuni kebudayaan dari Indonesia itu sendiri, lalu di mana letak kecintaan kita sebagai remaja terhadap kebudayaan Indonesia sendiri yang dinamakan dengan cinta tanah air? Itu adalah para pemuda, para remaja itu memiliki rasa kebanggaan. Rasa cinta tanah air itu adalah rasa cinta kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Nah, ketika remaja itu sudah mulai mengenal drama Korea, kebanyakan mereka itu sudah mulai membangga-banggakan dan mulai menjelek-jelekan drama Indonesia itu sendiri. Misal, drama Korea itu bagus banget daripada drama Indonesia. Drama Indonesia itu nggak mutu, nggak berkualitas, bisa ditebak lah segala macam. Nah, itu merupakan sebuah pengaruh yang sangat besar ketika para remaja itu sudah mulai menyukai drama Korea. Ketika para remaja itu tidak bisa memfilter drama Korea itu, dia mulai meninggalkan budaya Indonesia karena dianggap kebudayaan Korea itu lebih menarik. Drama Korea itu lebih menarik, bisa mampu membuat remaja itu bahagia. Nah, ini merupakan sebuah bentuk kecintaan anak muda terhadap kebudayaan Indonesia yang mulai luntur. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau anak muda itu tidak bisa memfilter. Fenomena kecintaan terhadap drama Korea itu sebenarnya bukan salah negara Korea itu sendiri, tapi salah anak muda itu sendiri yang mana dia tidak bisa menyaring, tidak bisa memilah-memilih. Sehingga dampaknya apa? Sehingga kecintaan terhadap budaya Indonesia itu sudah mulai luntur akibat drama Korea tersebut. Bukan hanya drama Korea, K-pop lainnya yang berasal dari Korea, misal seperti tarian, lagu-lagu, itu sudah mulai meracuni dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. Itulah tanggapan saya mengenai mengapa drama Korea itu sangat berpengaruh dan melunturkan kebudayaan nasional itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, saya Afifah, pembicara pertama dari tim oposisi dengan tugas memberikan latar belakang masalah dari mosi yang diberikan, memberikan argumen tentang kurang setuju dari mosi yang diberikan. Pembicara kedua yaitu Kamila Nurindasari mempunyai tugas memberikan respon dan sanggahan dari argumen lawan, serta memberikan argumen baru dari opini yang berbeda. Pembicara ketiga yaitu Lina Nuraini dengan tugas memberikan respon dan sanggahan dari argumen lawan dan memperkuat argumen tim tanpa memberikan argumen baru. Saya akan memberikan argumen dari tim oposisi yang kurang setuju dari mosi yang diberikan, yaitu kecintaan anak muda terhadap drama Korea menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Seperti yang sudah pembicara satu tim afirmasi katakan, yaitu Korea atau gelombang Korea, yaitu istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya Korea pada berbagai negara di dunia, dan Indonesia termasuk negara yang sudah terkena demam drama Korea. Banyaknya remaja di Indonesia dan banyaknya rutinitas yang dialami oleh para remaja seperti jadwal kuliah yang padat, tugas kuliah yang banyak dan menumpuk, seringkali membuatnya suntuk dan jenuh.
Sehingga untuk mengantisipasi rasa jenuh yang dialami tersebut, mereka mencoba mengisi waktu luang dengan menonton film atau drama Korea di kamar atau di rumah mereka masing-masing. Tidak hanya untuk sekedar mengisi waktu luang, namun juga untuk menghibur diri dari penatnya kehidupan. Adapun jenis film atau drama yang sering ditonton dalam drama Korea yaitu dari berbagai genre seperti romantis, kepotong pura. Ih, aku gendut sekota metu baleni piye? Beleni suka gue Afifa ya, aja suka aku tuh long. Iya Nanti sih dipotong ya. ya, Lin. Dipotong Iya, ya, tapi Lin, nanti, Lin. aku nggak bisa motong-motongnya loh, nggak bisa ngedit-ngeditnya. Terus Gimana? Aku nggak bisa Kenapa linggar, ngedit-ngeditnya. Kemarin juga dieditin sama Niva. Tolong. Linggar iso rayu sih, lanjut. Terus ya baleni ya. Ya, suka Afifa. Lina nanti kalau setelah 40 menit ini keluar nggak, Lin? Iya, ntar kalau paling dipotong. Nanti siapa yang mau ngedit? Aku nggak bisa. Linggar. Nanti dikirim ke Linggar. Iya, penjepit ya. Yo, Ro. Baik, saya Afifah, pembicara satu dari tim oposisi dengan tugas memberikan latar belakang masalah dan mosi yang diberikan, memberikan argumen kurang setuju dari mosi yang diberikan. Pembicara kedua yaitu Kamila Nurindasari dengan tugas merespon dan memberikan sanggahan dari argumen lawan serta memberikan argumen baru dari opini yang berbeda. Pembicara ketiga yaitu Lina Nur Aini dengan tugas memberikan respon dan sanggahan dari argumen lawan serta memperkuat argumen tim tanpa memberikan argumen baru. Saya akan memberikan argumen tentang kurang setuju dari mosi yang diberikan yaitu kecintaan anak muda terhadap drama Korea menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara satu tim afirmasi, Korea Wave atau gelombang Korea yaitu istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya Korea pada berbagai negara di dunia. Indonesia termasuk negara yang sedang terkena demam drama Korea. Banyaknya remaja di Indonesia dengan rutinitas yang dialami oleh para remaja seperti jadwal kuliah yang padat, tugas kuliah yang banyak dan menumpuk, seringkali membuatnya suntuk dan jenuh. Sehingga untuk mengantisipasi rasa jenuh yang dialaminya, mereka mencoba mengisi waktu luang dengan menonton film dan drama Korea di kamar dan di rumahnya. Tidak hanya untuk sekedar mengisi waktu luang, namun juga untuk menghibur diri. Adapun berbagai jenis film dan drama Korea yang mereka tonton dari berbagai genre seperti romantik, action, thriller, dan misteri. Drama Korea banyak disukai oleh para remaja karena ceritanya yang romantis, menyentuh, dan menghibur. Selain itu, para remaja juga menyukai drama Korea karena para pemainnya yang menarik dan menawan untuk dilihat oleh mata. Jadi menurut tim kami, drama Korea hanyalah sebuah genre film favorit yang disukai anak muda dan remaja saat ini, di mana seseorang remaja tersebut memiliki hobi menonton film ataupun serial drama. Sehingga kecintaan terhadap drama Korea itu tidak mengurangi rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Dibuktikan ketika ada kegiatan nasional seperti 17-an ataupun kegiatan nasional lain, remaja masih dengan semangat meramaikan saat acara-acara tersebut berlangsung. Izin interupsi. Apakah diizinkan? Silahkan. Tadi dikatakan bahwasanya
drama Korea disukai oleh remaja karena pemainnya yang menarik, kemudian alurnya yang disukai, begitu kan. Nah, yang dinamakan dengan cinta tanah air itu ketika dia mulai ada rasa kebanggaan. Cinta tanah air itu ada rasa kebanggaan. Nah, ketika dia sudah mulai bangga terhadap drama Korea, misal karena dari segi pemainnya, dari segi alurnya, itu sudah merupakan dia sudah menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Korea itu sendiri. Seperti itu. Tapi bukan tadi sudah saya sebutkan bahwa kecintaan para remaja dengan drama Korea hanya sebagai hiburan atau kesenangan semata dari untuk menghilangkan rasa bosan dan mengatasi dari rasa jenuh yang dialami dengan kehidupan kesehariannya. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dikatakan sebagai kesenangan semata, kebanyakan orang yang sudah terlanjur atau sudah mengenal drama Korea, dia itu kecanduan, istilahnya walaupun itu dikatakan sebagai kesenangan, tapi semakin lama yang dijadikan patokan dalam menghibur itu drama Korea. Kenapa bukan drama-drama yang lainnya? Seperti itu. Kan dalam dalam rangka menghibur diri itu kan bukan hanya terpaku saat kita menonton drama Korea. Nah, itu kan sudah merupakan hal yang ketika dia sudah menjadikan drama Korea itu sebagai hiburan, sudah menjadikan drama Korea itu sebagai bagian hidupnya ketika dia mulai merasa bosan, itu sama saja dia sudah menanamkan rasa cinta terhadap drama Korea itu sendiri. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, tapi macet-macet. Terdengar, Mbak. Baik, saya pembicara 2 dari kelompok afirmasi. Saya di sini akan melanjutkan dan memberikan argumentasi dari pembicara 2 sebagai tim afirmasi. Di sini sebelumnya saya akan melakukan sanggahan terhadap argumentasi dari tim oposisi, yaitu pada pembicara pertama. Pembicara pertama mengatakan bahwa hal tersebut itu seperti melakukan upacara 17 Agustus dan besar untuk termasuk melestarikan kebudayaan nasional. Ya memang hal itu benar. Tapi bukti-bukti seperti mengisi waktu luang dan hiburan di saat penatnya rutinitas kuliah itu melakukan hal menonton film-film Korea, kemudian itu apakah itu menunjukkan bahwa termasuk rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Padahal diketahui bahwa Indonesia itu juga memiliki beragam genre, baik dari drama romantis, kemudian action, ada juga hiburan, dan drama-drama tentang kehidupan manusia itu juga ada. Mengapa demikian? Mereka masih melakukan hal-hal seperti itu. Hal itu malahan tidak menunjukkan bahwa orang Indonesia itu tidak mencintai produk-produk dari bangsa Indonesia, padahal bangsa Indonesia itu memiliki produk drama yang tidak kalah menariknya dari produk di luar negeri. Seperti itu. Bagaimana? Selanjutnya, saya akan melanjutkan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara satu dari tim pro kami, yaitu banyak fans dari drama Korea itu sangat menggandrungi film-film Korea. Ya karena apa? Karena gelombang Korea tersebut, Korean Wave. Indonesia sekarang banyak sekali yang menyukai drama-drama Korea, khususnya para remaja. Banyak orang cenderung
mengikuti arus global ini. Di era globalisasi ini banyak remaja itu menyukai drama-drama Korea. Mungkin sebagian orang tidak menyukai, tapi ada orang yang mengatakan bahwa film Korea itu bagus, kamu perlu menontonnya, sehingga mereka itu langsung ingin sekali menonton. Nah, hal tersebut dapat memberikan orang lain yang sebelumnya tidak ingin menonton, tapi malah menjadi menonton karena dihasut oleh orang tersebut. Kemudian, drama Korea itu menurut saya itu menjadikan orang terobsesi dan kecenderungan, sehingga hal tersebut membuat mereka itu memikirkan drama atau pemeran yang membuat mereka tidak sabar menuju kelanjutan dari episode, sehingga banyak membuat orang itu kurang tidur, kemudian terobsesi dan mereka itu rela begadang untuk menonton drama Korea. Selanjutnya, sehingga itu semua menjadikan dia itu ingin sekali kehidupannya tuh seperti Korea-Korea gitu. Mereka menyukai makanan-makanan dari Korea, sehingga membuat Indonesia harus membeli apa-apa yang dari produk Korea, seperti contohnya makanan-makanan dari Korea. Banyak remaja sekarang itu suka dengan makanan-makanan Korea, sehingga Indonesia harus mengimpor barang-barang dan makanan-makanan dari Korea karena kebutuhan pasar. Selanjutnya, banyak orang bergaya seperti pemeran dari film-film Korea. Kemudian, lebih parahnya lagi, jika para fans dari drama Korea tersebut mendengar hal-hal yang berhubungan dengan Korea itu langsung sensitif, langsung menguping, dibanding mereka itu mendengar drama-drama dalam negeri seperti drama-drama di Indonesia ini. Sehingga mereka itu cenderung lebih mengenal tokoh-tokoh aktor dan aktris dari dalam negeri, dari Korea tersebut dibanding mengenal aktor-aktor ataupun aktris di dalam negeri. Selanjutnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar dan berbudaya itu mampu melestarikan sejarah dan kreativitas yang diciptakan dari anak muda bangsa. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan serangan dalam bentuk penjajahan baru dibalik serangan selain dari serangan militer, seperti itu. Baik, saya dari tim oposisi kelompok 2 akan menanggapi serta memberikan argumen. Sudah dikatakan bahwa anak-anak itu terobsesi dengan budaya Korea. Itu anak-anak melihat drama Korea itu tidak menunjukkan bahwa anak itu tidak mencintai budaya sendiri. Tetapi jika melihat karya-karya dari negara lain, itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari negara-negara lain. Seperti kita bisa mengetahui kebudayaan mereka, kita bisa mengetahui tradisi, daerah-daerah di sana, keadaan di sana, kota-kota mereka, makanan khas mereka, rumah, pakaian adat. Jadi kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari negara lain. Jadi tidak hanya kita mengetahui dari negara kita sendiri. Lalu jika anak itu terobsesi dengan kebudayaan dari luar, itu tergantung bagaimana anak bisa memilah-milah dan memfilter kebudayaan dari negara lain. Kita sebagai anak muda yang kritis dan kreatif terhadap gelombang yang datang, kita harus bisa memiliki pedoman yang kuat agar kebudayaan dari negara kita itu tidak luntur. Lalu argumen saya, dengan mosi kecintaan anak muda terhadap drama Korea menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Dari tim kami tidak setuju, karena
rata-rata anak yang menyukai drama Korea adalah anak-anak yang memiliki waktu yang lebih luang sebagai penghilang penat dan rasa jenuh. Anak-anaknya menjadikannya sebagai hiburan di saat mereka gabut, karena di situasi yang saat ini di mana kita tidak bisa atau dilarang untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan yang lain, kita bisa menjadikan waktu yang luang kita untuk menghibur diri seperti melihat drama Korea. Drama Korea ini menurut saya tidak mempengaruhi kurangnya cinta terhadap kebudayaan nasional. Misalnya, jika kita mengunjungi kebudayaan nasional seperti Borobudur, itu pasti tidak diberikan, di sana kan diberikan secari jarik batik sebagai penanda bahwa mereka wisatawan. Jadi kebudayaan itu tidak hilang, mereka tidak menggantinya dengan kebudayaan luar. Jadi mereka tetap menggunakan kebudayaan asli Indonesia. Jadi dari pendapat saya bahwa drama Korea itu menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap kebudayaan nasional, itu salah, karena kita tetap masih menggunakan kebudayaan kita secara benar. Izin menginterupsi ya. Tadi kan memberikan sebuah argumen tentang bahwa negara kita, anak-anak mudanya itu tidak kehilangan jati dirinya atas yang mengikuti kebudayaan di Korea. Tapi kenyataannya, sekarang coba dilihat lagi. Anak-anak muda sekarang lebih senang nari-narian, kayak ngedance Korea gitu dibandingkan tarian-tarian daerah. Kita bisa lihat, kemarin waktu ada berita juga, kayak ada tarian Indonesia yang hampir diakuisisi oleh negara tetangga, itu karena di negara kita sudah tidak ada yang kayak langkah yang melestarikan tarian tersebut, dan malah akan diakuisisi oleh negara lain. Dan coba dilihat lagi, di Indonesia ini lebih banyak tarian-tarian kayak niru-niru K-pop gitu, atau kayak dia tuh bangga dengan dirinya menarikan sebuah K-pop. Tanpa dia sadari, dia juga malah membuat teman-temannya juga ikut serta juga, kayak mengajak gitu, biar ayo ikut nari K-pop aja, tarian Indonesia kayaknya susah, rumit, dan sebagainya, kayak nggak ada motivasi untuk belajar tarian tradisional gitu loh, malah belajar tarian K-pop. Kalau mau dilihat lebih lanjut, coba lihat di kayak misalnya media sosial ya. Di media sosial itu banyak banget tarian dari kayak dance-dance luar yang di cover oleh anak-anak muda di Indonesia sekarang, daripada anak Indonesia menarikan tarian daerah tradisional tersebut. Ya, begitu. Tapi di media sosial juga banyak yang memberikan atau menyuguhkan tarian-tarian daerah seperti dulu yang viral itu Lati kan, mereka tetap memperkenalkan budaya-budaya kita. Seperti tarian Jawa itu kan sudah banyak digunakan dalam TikTok itu Lati, tapi jika mereka menggunakan tarian-tarian K-pop itu, mereka mungkin untuk selingan dengan karena mereka ingin mencoba hal baru. Jadi kebudayaan kita itu masih disuguhkan banyak, seperti di media-media sosial di TikTok itu masih banyak. Izin bertanya. Nah, sekarang kan tadi kan bilang soal di media TikTok itu banyak tarian-tarian yang oleh anak bangsa. Saya mau tanya, itu adalah tari tradisional, tarian yang asli budaya kita, yang dari leluhurnya kita, atau tari kreasi baru? Begitu.
Ya, bagaimana? Maaf, tadi tidak terdengar suaranya. Ada gangguan sound di Oh, sini. tidak terdengar. Oh ya, saya akan mengulangi. Pertanyaan saya adalah, kan coba dilihat lagi di media-media sosial, terus katanya di TikTok juga ada yang anak Indonesia yang membawakan tarian tradisional. Nah, saya mau tanya di sini, tarian tradisional ini yang dibawakan oleh mereka itu tarian tradisional yang dari leluhur-leluhur kita, atau tari kreasi baru yang dia menciptakan tarian baru, tapi dengan kayak kostum tradisional, begitu. Tarian campuran memakai kostum tradisional. Kalau tarian campuran tersebut berarti bukannya itu melestarikan tarian tradisional, tapi lebih pada kayak dia itu menggunakan pakaian tradisional itu cuma buat formalitasnya, kayak biar kayak menunjukkan eksistensinya. Kalau aku ini loh pakai baju tradisional, tapi tariannya tetap tari luar, begitu. Berarti itu juga menunjukkan bahwa anak ya maksudnya gimana ya, remaja di Indonesia ini kayak soal sekarang itu lebih terobsesi pada tarian luar, gitu. Ya, sekarang saya dari pihak ketiga dari afirmasi akan menyampaikan penyanggahan. Yang pertama adalah dari Sofi itu menyebutkan Indonesia harus memfilter dari kebudayaan luar. Itu emang benar banget. Kita kalau dilihat lebih lanjut, kalau kita tidak memfilter secara garis besar semuanya, Indonesia ini bakal termasuk negara yang tidak memiliki apa namanya ya, kayak sebuah pendirian. Maksudnya pendirian ini adalah di Indonesia memiliki budaya tradisional, tapi kenapa kita masih mengembangkan dan masih mencintai kebudayaan dari luar? Karena apa? Karena eksistensinya ingin dipandang, karena budaya luar itu udah sampai go internasional, terus kita mandang, oh aku pengen kayak gitu, terus aku juga pengen dipandang. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengembangkan budaya kita sendiri untuk mencapai go internasional. Seperti mereka, kita melihatnya jangan kayak kita melihat drama Korea. Drama Korea itu emang bagus dan itu bisa sampai ke go internasional kan. Nah, sampai semua di seluruh dunia itu tahu tentang drama Korea. Nah, kita lihatnya itu jangan dari drama Koreanya, tapi bagaimana usahanya. Jadi di negara kita itu membuat drama yang ada di Indonesia mencapai go internasional. Bukannya kita malah meniru kayak melihat, aku suka drama Korea, terus aku pengen jadi Korea-Korea gitu. Enggak, karena budaya kita juga beda. Dan harusnya kita harus lebih mengembangkan kebudayaan kita dan bangga pada budaya kita sampai akhirnya drama Indonesia ini mencapai go internasional. Terus saya akan menyanggah dari pernyataannya Mbak Eva soal produk Indonesia berani saing. Nah, emang kalau dilihat kebanyakan remaja ini malah lebih menyukai pada produk-produk Korea karena dikisahkan kayak diceritakan di drama Korea tersebut, kayak ada misalnya samyang, rapoki, topoki dan sebagainya, itu kan adalah makanan-makanan dari Korea yang ada di drama Korea. Nah, makanya remaja-remaja Indonesia ini lebih menyukai pada makanan-makanan Korea tersebut dibanding kalau dilihat deh drama Korea gitu, kayak ada makanan tradisional, kalau misalnya kayak gudeg deh. Nah, gudeg itu malah lebih
minatnya remaja itu sedikit daripada makanan samyang gitu. Karena di Korea nggak ada gudeg. Nah, oleh sebab itu Indonesia juga harus berani saing dalam mengambil ini keputusannya. Biar orang-orang juga tahu semuanya kalau misalnya Indonesia tuh punya gudeg gitu loh. Kayak punya makanan tradisional dan punya ciri khasnya tersendiri gitu loh. Ya, internasional tuh juga ingin memilikinya seperti perasaannya tuh seperti orang Indonesia yang ingin memiliki makanan dari Korea tersebut. Nah, gitu ya. Terus drama Korea itu membuat terobsesi berlebihan dan cenderung beberapa kayak kecenderungan yang berlebih. Nah, emang kalau dilihat dari beberapa remaja sekarang, ini kayak misalnya di remaja negara Indonesia itu di apa ya, kayak di kumpul-kumpulan gitu tiba-tiba ada bilang annyeonghaseyo, kalau enggak sarangi gitu kan ada banyak. Kayak itu tuh terobsesi karena nonton drama Korea yang berlebihan dan akhirnya dia tuh kayak kayak kalau aku ngomong Korea tuh kayak aku dipandang banget gitu loh, kayak bisa ngomong Korea dilihat wah gitu loh di depan orang-orang semuanya. Padahal ya enggak, biasa aja sih. Cuma kita harus mengembangkan dari bahasa kita dengan bagaimana orang Indonesia menyapa, nggak pakai anyong-anyongan, begitu. Supaya kita harus melestarikan budaya kita, bukannya mengganti budaya kita dengan bahasa-bahasa Korea seperti itu. Kalau kita lihat lebih lanjut juga, emang kalau kita menambah wawasan tidak apa-apa, tapi kebanyakan malah bukan menambah wawasan, tapi malah kayak cenderung ingin merubah pola hidupnya menjadi ke Korea-Koreaan gitu, nggak seperti ke Indo-Indoan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kelompok kita tetap mendukung kalau drama Korea itu kayak apa ya namanya, kayak mengubah cinta tanah air kita. Kayak mengurangi rasa cinta tanah air itu emang kalau dilihat lebih lanjut emang kerasa banget. Karena di Indonesia emang banyak pencinta-pencinta drama Korea daripada pencinta-pencinta tarian Indonesia. Gitu. Oke, baik. Di sini saya sebagai pembicara 3 tim oposisi dengan mosi kecintaan anak muda terhadap drama Korea menunjukkan kurangnya cinta terhadap kebudayaan nasional. Nah, di sini saya sangat setuju terhadap argumen yang telah diberikan oleh pembicara 1 tim oposisi, yaitu bahwa drama Korea itu hanya sebagai hiburan. Nah, drama Korea ini dapat menjadi salah satu sarana hiburan saat sedang bosan di waktu luang. Semisalkan kita habis pulang kuliah nih, nah itu kan pasti kita ada rasa bosan, jenuh, nah kita dapat menonton drama Korea. Dan saya akan menyanggah argumen dari tim afirmatif tentang bahwa banyak remaja yang tertarik untuk mempelajari budaya dan bahasa Korea itu dapat mengurangi rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Namun, jika seorang remaja tersebut mengambil dampak positifnya mengenai mempelajari budaya dan bahasa tersebut, mereka akan mendapatkan pengetahuan baru yang dimilikinya tentang negara lain untuk ikut dan berkembang. Nah, untuk mengikuti perkembangan zaman, anak muda itu dapat juga memilih dan melihat apa saja yang menurut dia baik dan menurut dia yang kurang baik terhadapnya. Nah, dengan derasnya globalisasi banyak dikhawatirkan sekali bahwa budaya bangsa itu, khususnya budaya lokal itu mulai hilang. Tetapi jika seorang itu jika seseorang itu dapat melihat atau bagaimana cara melestarikan dan hanya mengenal atau hanya melihat atau tidak melestarikan, hanya tidak mengembangkan itu,
dapat dikatakan bahwa remaja itu tidak dapat melestarikannya, hanya dapat mengenal atau melihat, dan hanya drama Korea itu hanya dapat membuat sebagai sarana liburan gitu, tanpa mengembangkannya dan tanpa melestarikannya. Cukup. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim oposisi dari seluruh argumen yang telah disampaikan, bahwa dapat disimpulkan drama Korea hanyalah sebuah genre favorit yang mereka tonton, di mana seseorang tersebut memiliki hobi menonton film atau serial drama yang digunakan untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh di saat waktu luang. Selain itu, drama Korea juga dapat menambah wawasan tentang negara lain. Dan drama Korea, kecintaan remaja tentang drama Korea tergantung dari bagaimana seorang individu dalam menanggapi kecintaannya dalam drama Korea. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pembicara pertama, tim afirmatif akan memberikan kesimpulan bahwasanya sekarang ini kita berhadapan dengan perkembangan modern yang memiliki arus globalisasi sangat cepat. Pengaruh budaya-budaya luar, arus budaya luar itu gampang atau mudah sekali masuk ke dalam kehidupan remaja saat ini di Indonesia. Seperti halnya sekarang masyarakat Indonesia, terutama para remaja, para pemuda, itu telah diracuni dan telah digandrungi oleh kebudayaan-kebudayaan, terutama kebudayaan Korea. Mulai dari segi fashion, mulai dari segi makanan, dari bahasa, dari gaya, kepribadian, semuanya itu mudah sekali berubah hanya karena kita sudah mengenal budaya dari Korea. Berdasarkan Mosi, bahwasanya kecintaan anak muda terhadap budaya Korea itu dapat mengurangi rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Itu sangat jelas. Karena sudah banyak sekali kita lihat bahwasanya yang dinamakan dengan rasa cinta tanah air itu adalah ketika kita memiliki rasa kebanggaan terhadap Indonesia itu sendiri. Tadi dari tim oposisi dijelaskan bahwasanya drama Korea itu dijadikan sebagai hobi. Wah, itu kan semakin parah, udah jadi rasa kebanggaan diri. Nah, itu sudah mengurangi. Kemudian dalam oposisi, drama Korea itu sebagai selingan, terus drama Korea itu sebagai hiburan. Tapi kalau itu sudah menjadikan rasa kebanggaan, itu sama saja sudah melunturkan rasa cinta tanah air dia terhadap Indonesia. Memang tidak hilang. Rasa cinta tanah air dari dalam diri remaja itu tidak hilang, tapi berkurang. Kan berdasarkan Mosi itu tidak ada kata menghilangkan, tapi memang benar itu bisa mengurangi rasa cinta tanah air. Banyak sekali dampak-dampak negatif dan ditimbulkan dari drama Korea itu sendiri. Seperti halnya ketika mereka sudah mulai mengenal drama Korea, itu tidak cukup menonton 1 jam, 2 jam, itu bahkan berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ketika ada genre drama Korea yang baru muncul, itu remaja itu sangat menanti-nanti. Nah, itu merupakan sebuah bentuk rasa kecintaan dia terhadap drama Korea sehingga dia meninggalkan produk-produk Indonesia. Bisa dikatakan ketika kalau dia benar-benar mencintai produk dalam negeri, sejenuh apapun dia bakal memilih yang bergenre Indonesia. Karena sebagai bentuk rasa cinta tanah air, sebagai bentuk untuk mempertahankan bahwa dia itu cinta, itu dimulai dari hal-hal yang paling kecil, terutama hal-hal dalam hal fashion, misal dalam hal drama. Nah, itu kan merupakan bentuk-bentuk yang dalam tahap ukuran itu merupakan tahap yang lebih kecil dari yang lainnya. Jadi dari tim afirmatif sendiri sangat setuju jika bahwasanya drama Korea itu sangat mengurangi rasa kecintaan kita terhadap budaya kita. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa tim afirmatif memberi tanggapan dan kesimpulan. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim afirmatif sudah memberikan definisi. Iya, Bu. Sudah, Bu. Definisi. Bu. Tentang drama Korea sendiri, tentang kebudayaan nasional. Terus?
Ya, bahwasanya yang dinamakan dengan budaya nasional itu tumbuh ketika bangsa Indonesia itu melalui Sumpah Pemuda, yang mana kebudayaan nasional Indonesia itu terdiri dari bagaimana cara kita menggunakan penggunaan bahasa, bagaimana cara kita hidup pada Konfirmasi. yang satu. Oh ya wes. Terus kamu sudah memberikan batasan. Batasannya seperti apa ya, Bu? Nah, dalam pertandingan debat itu harus ada batasan dari mosi. Coba tadi diulang kalimatnya mosi gimana? Kecintaan anak Terhadap- muda terhadap drama anak Korea muda. menunjukkan Kecintaan kurangnya anak rasa muda terhadap drama Korea, Korea menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Nah, oke. Sekarang kita akan memberikan batasan pada mosi. Tadi seharusnya kan mosi ini sudah didefinisikan. Jadi anak muda itu siapa definisinya? Anak muda itu definisinya siapa? Orang yang berusia berapa? Sampai berapa itu harus didefinisikan. Terus drama Korea itu apa? Tadi sudah didefinisikan. Terus rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu apa tadi definisinya? Oke, kalau sudah didefinisikan berarti harus ada batasannya. Batasannya itu adalah misalnya kecintaan anak muda. Anak muda di sini tuh siapa? Anak-anak SD atau anak-anak SMP. Harus diberikan batasan. Nah, terus kemudian terhadap kebudayaan nasional, misalnya kebudayaan apa? Misalnya adalah apa? Tari-tarian nasional atau film Indonesia atau apa kebudayaan nasional itu batasannya? Budaya Jawa, budaya Nembang, tarian tradisional. Kalau drama itu disejajarkannya sama apa ya? Wayang. Nah, tuh wayang orang. Hah? Ketoprak. Nah, seperti itu. Ya enggak? Nah, jadi batasannya gitu. Di sini dikasih batasan. Anak muda di sini tuh siapa? Tadi bilanglah SMP ya. Anak SMP. Terus habis itu menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional yang dibatasi di sini adalah ketoprak misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada batasannya. Berarti tadi kelompok ini nggak ada batasannya kan? Nah, jadi batasan ini digunakan untuk pembahasan kalian itu lebih mendalam. Hanya terarah pada anak muda SMP, kasusnya adalah kasus-kasus anak SMP yang suka sama drakor dibandingkan suka sama ketoprak di Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Nah, itu batasan namanya. Nah, jadi pembicaraan kalian itu arah. Cuman ngomongin drakor versus ketoprak menang di. Nah, cuman kayak gitu. Nah, nggak usah melebar-lebar kayak gitu. Nah, setelah itu ada argumen. Orang pertama memberikan satu argumen. Orang kedua memberikan dua argumen. Orang ketiga menegaskan argumen orang pertama dan argumen orang kedua. Dari setiap argumen yang kalian bawa itu harus ada data dan harus ada contoh nyata. Contoh nyata itu misalnya kita membicarakan ketoprak nih di Jawa, di Pulau Jawa. Nah, berarti kalian berikan contoh itu di SMP Negeri 11 Kota Magelang. 69% siswa itu mengikuti perkembangan drama Korea. Sedangkan sisanya itu mengikuti kebudayaan ketoprak yang diselenggarakan setiap hari Minggu di mana? Balai Desa Bumpoh, misalnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa emang itu kurang rasa cinta.
terhadap kebudayaan nasional, seperti itu. Makanya tim afirmatif kalau setuju itu menunjukkan bukti dan argumen yang nyata. Nah, tetapi tim oposisi, tim lawan yang tidak setuju bahwa kecintaan anak muda SMP ini tadi, siswa SMP terhadap drama Korea itu menunjukkan kurang rasa cinta terhadap ketoprak. Oh tidak, belum tentu. Ini namanya adalah inkulturasi. Ini adalah perpaduan budaya. Orang yang selalu mengikuti drama Korea itu belum tentu tidak cinta terhadap ketoprak. Cara mengukur rasa cinta orang itu berbeda. Nah, itu jadi nanti harus memberikan argumen-argumen itu dari berbagai sisi. Nah, sisi sosial, sisi psikis, psikologisnya siswa itu kan selalu mengikuti tren yang ada. Tapi dengan dia mengikuti tren yang ada, itu kan belum tentu dia tidak cinta dengan budaya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi harus ada contoh-contoh nyata. Sebutkan contoh nyatanya di SMP mana, lokasinya di mana, ada apa di sana. Nah, seperti itu. Terus dari tim afirmasi kalau memberikan batasan, berarti tim oposisi harus memberikan solusi. Tadi ada solusi yang ditawarkan atau tidak? Oposisi kan tidak setuju kalau kecintaan anak muda SMP terhadap drama Korea ini menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap kebudayaan nasional. Kan tim oposisi nggak setuju. Kamu ngasih solusi nggak? Kalau kamu tidak setuju ya harusnya kamu kasih solusi dong. Gitu. Jadi harus ada solusi yang ditawarkan. Solusinya apa? Nah, kan kita bisa tetap mengedepankan kebudayaan ketoprakku dengan memasukkan unsur cerita dari drama Korea. Nah, misalnya seperti itu. Penggabungan dua budaya itu belum tentu kok kita meninggalkan atau tidak mencintai budaya gitu. Itu tentang solusi. Ada yang mau ditanyakan? Karena tadi saya telat, jadi saya tidak banyak memberikan catatan ya. Tapi paling tidak itu yang terpenting. Tim afirmasi harus memberikan batasan, tim oposisi harus memberikan solusi. Ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan atau tidak? Dalam memberikan batasan itu batasannya cukup 1 ya? Ya, tergantung nanti tim kamu akan memberikan diskusi dulu. Diskusi batasannya berapa? 1, 2? Oh iya. Biasa cukup atau enggak supaya tidak melebar itu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, besok, minggu depan, itu harus lebih baik lagi. Harus dari satu kelompok ini, kalau misalnya nanti dipecah lagi, berarti kalian minggu depan harus sudah mempraktikkan apa yang menjadi masukan saya hari ini. Minggu depan sudah harus memberikan batasan, minggu depan sudah harus memberikan solusi. Untuk mosi yang berbeda tentunya. Baik, Bu. Dan masukan saya hari ini tolong di-share, di-floorkan ke grup. Jadi di-share serinci mungkin apa tadi masukan dari saya. Gitu ya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Oke, izin live ya.